Selamat pagi sahabat Sonora Network dimanapun Anda berada. Cuaca di Jakarta masih turun hujan. Jakarta juga pagi hari ini gelap sekali. Tapi mudah-mudahan semangat Anda tidak menyurut untuk hari ini, hari Rabu. Seperti biasa, tanggal 12 Maret 2014 hari ini, pukul 7. Kembali Anda ikuti Sales Mastery. Dan pagi hari ini bersama pastinya the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, dan juga Performance Consultant dari Capstone Group, Pak Eloy Zaluhu. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Yuli, selamat pagi sahabat Sonora di seluruh tanah air. Dan kembali kita bertemu di pagi hari ini. Dan persis Mbak Yuli, biarpun Jakarta diguyur hujan, tapi kita terus berharap ya teman-teman sahabat Sonora semua tetap semangat pagi ini ya. Dan menyimak apa yang akan kita sampaikan. Karena hari ini kita kedatangan tamu spesial, namun kita akan ceritakan nanti siapa beliau. Dan teman-teman seperti biasa Anda boleh berpartisipasi. Dan nanti kita akan bagikan buku seperti biasa. Dan tentu mereka juga bisa update ya berapa tingkat kebahagiaan mereka hari ini. Tingkat kebahagiaan, tingkat semangat ya. Tingkat semangat. Dan kita kedatangan tamu yang kami berharap sahabat Sonora bisa berpartisipasi melalui SMS. Bisa juga lewat telepon ya Mbak Yulis ya. Ya, silakan Anda bisa SMS ke 0812 112 9200. Atau Anda bisa langsung telepon kami di 021 633 7783. Sebelum nanti saya perkenalkan siapa tamu kita spesial dalam edisi CEO and Director Update untuk hari ini, Pak Eloy, kita review dulu minggu lalu. Good. Ada apa aja? Ya, jadi seperti biasa kita berbicara mengenai sales mastery ya. Jadi minggu lalu kita berbicara mengenai RAVE Sales Model, Relationship Based and Value Creation Selling. Dan kita sudah berbicara mengenai Relationship Based Selling 2 minggu yang lalu. Kemudian minggu lalu kita sambungkan dengan Value Creation Selling, yang kita mengatakan bahwa untuk berhasil di tengah-tengah persaingan yang semakin menggila ini, maka kita butuh 2 hal. Yang pertama adalah hubungan baik dengan customer kita, yang itu dimulai dengan C pertama, yaitu klik. Bagaimana kita bisa klik di hati si prospek, si konsumen, si nasabah kita. Dan itu dimulai dari yang namanya likability. Kita mesti disukain dulu. Karena kalau kita disukain, itu akan mudah untuk prospek customer terbuka kepada kita. Dan kalau mereka terbuka, mereka mau sharing apa yang menjadi afflictions dan aspirations mereka. Nah, ini yang 2 minggu lalu kita bicarakan. Afflictions itu adalah kebutuhannya, needs-nya. Aspirations itu lebih kepada harapan-harapan masa depannya. Nah, kalau mereka sudah mau sharing pada seorang account executive, account officer, maka itu menjadi dasar untuk apa? Untuk kita meng-customize, meng-create valuable product and services sehingga kita bisa memberikan produk dan jasa yang betul-betul bermanfaat untuk si prospek atau customer kita. Jadi ada klik, ada connect, ada yang value itu berbicara mengenai caring, berbicara mengenai creativity, dan ujungnya adalah customer engagement. Di mana kita sudah menyentuh minggu lalu pentingnya yang namanya konsistensi dan pentingnya namanya credibility. Jadi sahabat Sonora, sekarang sudah memasuki bulan Maret minggu yang kedua. Apakah Anda sudah mencapai targetnya atau belum? Tetap semangat, kita terus memotivasi. Dan hari ini kita nanti di ujung juga akan berbicara yang hubungannya dengan sales. Tetapi 4 segmen hari ini akan sangat bagus sekali. Karena pertama kita akan berbicara bagaimana perjalanan narasumber special guest kita itu memulai dari yang sangat terbatas dan ternyata bisa menjadi sosok yang sangat dikenal di dunia, khususnya di bidang HR di Indonesia ini, di Asia, bahkan di dunia. Nah, nanti di segmen yang kedua kita berbicara mengenai bisnis strategi, khususnya di dalam industri consumer goods. Dan kita juga akhirnya nanti kita berbicara di segmen yang ketiga lebih kepada leadership, bahkan bagaimana membangun yang namanya itu supervisors, managers, termasuk yang namanya talent management. Bagaimana menjaga supaya teman-teman yang paling hebat, yang pinter-pinter, yang jago-jago dalam perusahaan ini tidak ternyata pindah ke tempat lain. Talent management. Dan yang terakhir pada akhirnya adalah nanti ada tips mengenai bagaimana pengalaman beliau, narasumber spesial kita yang punya pengalaman berhubungan dengan orang-orang sales dan apa yang kita bisa pelajari dari sana. Nah, Mbak Yulis, kira-kira kalau kita perkenalkan sosok tamu spesial kita pagi ini. Iya.
Luar biasa sekali kalau saya boleh memperkenalkan Bapak Yosef Bataona. Yes. Beliau adalah bisa dibilang praktisi HR ya, dan saat ini ada di HR Director PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan sebelumnya juga sudah pernah ada di Bank Danamon, kemudian juga di PT Unilever Indonesia, dan beliau memulai karirnya sebagai manajemen trainee di PT Unilever Indonesia dan mengembangkan diri seluas-luasnya menjabat sebagai training manager, Industrial Relations Manager, Remuneration Manager, Management Development Manager, dan bukan hanya itu saja, tapi beliau juga banyak sekali mendapatkan penghargaan-penghargaan, Pak Eloy. Exactly. Itu sebab Pak Joseph, satu kehormatan Bapak berkenan hadir bersama dengan kami dan sharing dengan teman-teman sahabat Sonora pada pagi hari ini. Karena ini ada 3 lembar CV dari beliau, kita bisa bacakan satu persatu, yang sampai pernah ikut course di Harvard dan termasuk di UK sana dan berbagai negara di dunia, dan juga menjadi pembicara di Asia dan bahkan di berbagai juga negara. Jadi dan juga menjadi dosen di beberapa universitas terkemuka di Indonesia dan juga beberapa negara Asia. Thank you Pak sekali lagi untuk kita bisa berbagi bersama. Selamat datang Pak Joseph. Selamat datang Bapak. Terima kasih Pak Eloy, Pak Yulis, dan selamat pagi sahabat Sonora. Ya, jadi Mbak Yulis, mungkin kita mau tahu sedikit dulu nih ya. Jadi Bapak yang kami baca di berbagai media, juga di website Bapak memulai dari yang sangat terbatas, tapi sekarang bisa seperti hari ini. Bapak bisa ceritakan sedikit Pak, perjalanan Bapak sampai di Jakarta ini seperti apa Pak? Saya ingin mengajak sahabat Sonora untuk pergi ke sebuah pantai. Yes Bapak. Di pantai itu ada seorang anak nelayan Melayu membangun sebuah mimpi besar. Di hadapan dia hanya terbentang garis horizon. Yes Pak. Tidak ada apa-apa. Tetapi anak nelayan ini punya keyakinan di balik garis horizon itu ada sesuatu kehidupan yang lebih baik. Yes. Nah, atas keyakinan itu dia memberanikan diri untuk minta izin orang tua untuk merantau. Yes. Ya. Mendaratlah dia di Jakarta yang dia pikir kota besar, serba enak, kehidupan serba wah. Yes. Ternyata yang dihadapi adalah hutan belantara. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana untuk bisa hidup. Harus bisa punya pekerjaan sendiri untuk bisa mandiri. Jadi 1 tahun pertama memang digunakan untuk mencari kerja. Sampai di akhir tahun, akhirnya saya bisa mendapatkan sebuah pekerjaan di sebuah percetakan. Hanya dari ijazah SMA itu bisa bekerja di sebuah percetakan. Ya, ada hitung-hitung rasanya cukup itu untuk bisa mulai kuliah. Ya. Jadi Januari berikutnya dengan penuh tekad, penuh keberanian, saya mendaftarkan diri untuk kuliah. Dan di sebuah kuliah ada fakultasnya yang ngurusin sumber daya manusia. Tapi bukannya dari dulu saya senang sumber daya manusia. Cuma satu-satunya di Jakarta itu yang fakultas punya kuliah sore sehingga saya bisa sambil kerja. Tidak ada pilihan gitu ya. Karena supaya bisa kerja di pagi sampai sore hari Pak. Ya, tapi ternyata juga saya menikmati itu bidang itu. Dan selesai masuk di sana, tugas pertama selesai. 40.000 untuk uang kuliah selama 1 tahun, boleh dinyicil 2 kali. Wah, itu kan kesempatan bagus. Ternyata 6 bulan perkiraan saya meleset. Ya, kemampuan saving saya itu hanya 10.000 bukan 20.000. Jadi di bulan Juni saya datang ke fakultas minta izin, apakah saya boleh nyicil lagi? Mereka, waduh maaf ini aturannya universitas. Saya sendiri pergi ke universitas, minta, Pak boleh saya nyicil? Mereka bilang nggak boleh. Pulang ke rumah malam hari, hampir kehabisan akal, tiba-tiba ada ide, saya keluarkan semua slip gaji. Saya membuat recap untuk melihat lagi apa benar kemampuan savingnya itu cuma 10.000 selama 4-5 bulan. Dan ternyata benar. Esok saya balik ke universitas lagi membawa recap itu. Lalu saya bilang, Pak, sebelum Bapak mengatakan tidak untuk kedua kalinya, boleh Bapak pelajari ini recap yang saya buat. Saya memang jauh-jauh dari Nusa Tenggara Timur hanya untuk kuliah, tapi orang tua saya nggak mampu. Pak. Setelah dipelajari itu, mikir sebentar, wah ini saya rasa ini bakal golin. Akhirnya dia bilang boleh
kamu 10.000 sisanya harus dibayar sebelum ujian kenaikan. Tetapi kalau kamu gagal membayarnya, berarti kamu harus mengundurkan diri, bukan universitas mengeluarkan kamu. Jadi itu sesuatu pengalaman awal yang luar biasa untuk memacu saya itu untuk bertanggung jawab untuk manage keuangan itu, manage diri sendiri. Tapi juga selama kuliah satu hal besar yang saya pelajari adalah disiplin mengelola waktu. Karena saya kuliah sampai jam 8 malam. Pulang itu saya harus beresin catatan-catatan, saya harus belajar sampai jam 12 karena kalau saya gagal lakukan itu, saya akan mengalami kesulitan jelang ujian. Ya, Bapak kalau kita tangkap di tepi pantai itu Bapak merasa ada sesuatu di luar sana. Betul. Jadi dimulai dari satu keyakinan bahwa hidup ada sesuatu yang lebih baik ke depan gitu ya Pak ya. Sesuatu yang lebih baik karena kalau saya tinggal di desa itu mungkin sampai sekarang saya hanya bisa menangkap ikan. Untuk kehidupan di sana gitu. Dan yang kedua yang kita pelajari adalah ketika Bapak ditolak, bukan ditolak ya, tapi kekurangan uang untuk bayar uang kuliah, Bapak tidak langsung pulang lalu mengatakan, menangisi hidup dan mengatakan, ya sudahlah kalau begitu kita tinggalkan saja semua ini. Tapi Bapak mencari. Jadi mungkin sahabat Sonora yang saya bisa garis bawahi adalah do not accept no terlalu cepat. Jadi ketika Anda mendapatkan tantangan, don't give up too soon. Begitu kira-kira ya Pak ya. Betul sekali. Karena kalau Bapak nggak rekap gaji itu mungkin Bapak juga nggak seperti hari ini. Jadi mungkin juga enggak. Jadi baik. Kita harus break dulu ya Pak Joseph dan juga Pak Eloy. Tapi menarik sekali karena Pak Joseph punya moto be yourself but better every day ya Pak Joseph ya. Nanti kita akan bahas tentang moto itu dan silakan sahabat Sonora Anda masih bisa menyampaikan kesan atau pertanyaan atau mau sharing 0812 112 9200 atau telepon kami di 021 633 7783. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, be yourself but better every day. Itulah moto bintang tamu spesial kita pagi hari ini dalam Sales Mastery CEO and Director Updates bersama the one and only Theocentric Motivator Pak Eloy Zaluku dan Pak Joseph Bataona. Yang adalah beliau sekarang menjabat sebagai HR Director di Indofood. Bapak, apa arti dari moto ini? Suatu keyakinan yang selama ini saya benar-benar hayati adalah bahwa setiap kita itu diciptakan unik. Yang nggak ada duanya. Dan kita sudah dilengkapi dengan berbagai talenta untuk sukses. Semua orang punya talenta. Semua orang punya. Jadi kenapa harus menjadi orang lain untuk sukses? Ini makna daripada be yourself. Dan itu adalah penggalan pertama dan satu-satunya moto saya di awalnya. Tetapi dalam perjalanan saya pun menyadari, loh kalau be yourself saya hanya mau jadi diri sendiri aja, saya akan kerangkingin diri, menutup diri, tidak mau belajar dari orang lain. Padahal orang lain pun punya keunikan kalau memang kita percaya bahwa setiap orang diciptakan unik. Karena itu saya merasa bahwa be yourself saja tidak cukup. Lalu saya lengkapi dengan but better every day. Artinya saya harus mulai membuka diri untuk belajar. Belajar dari orang lain, belajar dari anak buah, belajar dari atasan, belajar dari sesama rekan kerja setiap hari untuk bisa menjadi pribadi yang hari ini lebih baik dibandingkan yang kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Jadi kalau semua orang punya moto yang sama ya Pak ya, be yourself artinya nggak perlu copy-copy yang lain. Know yourself, kenali siapa diri Anda dan percaya bahwa pasti keunikan. Lalu bangunlah yang terbaik berdasarkan keunikan itu. Harusnya hidup bisa lebih baik terus setiap hari ya Pak ya. Lebih baik dan lebih indah dari yang kita bayangkan. Jadi sahabat Sonora itu yang kita pelajari, be yourself but better every day. Dan Pak sebagai seorang pimpinan yang pasti sangat sibuk Pak, apalagi di perusahaan-perusahaan yang ribuan karyawannya ya Pak ya. Jadi pasti setiap hari pasti sibuk sekali. Pak, apakah Bapak merasa kesulitan membagi waktu dengan hal-hal yang juga tidak kalah penting mungkin dengan keluarga gitu? Atau gimana Bapak membagi waktu Pak?
di dalam moto itu sendiri juga tersirat niat untuk berbagi. Yes. Jadi bukan hanya belajar untuk diri sendiri, tapi setelah saya harus bisa berbagi. Yes. Ya, jadi dalam kesibukan yang saat ini mengelola 74.000 karyawan di perusahaan ini. 74.000. Sekarang Luar biasa. awal tahun ini sudah 80.000. Jadi memang kita harus benar-benar pandai-pandai mengatur waktu itu. Yes, Pak. Dan ngatur waktu tidak harus bahwa sekian jam di kantor, sekian jam di keluarga, sekian jam untuk perusahaan yang enggak. Jadi pada waktu kerja kita fokus kerja. Pada waktunya untuk keluarga kita memang fokus untuk keluarga. Ya, jadi ada 2,5 tahun di masa lalu saya juga memegang sebagai HR Asia Pasifik dari salah satu anak perusahaannya. Yes. Saya harus 60% waktu saya spend untuk terbang keliling semua negara. Nah, di situ saya juga harus manage benar-benar keluarga juga. Nah, salah satu triknya itu adalah triknya apa tuh, Pak? pada anak saya, putri satu-satunya, saya janji hari Rabu itu saya dedicate untuk dia. Jadi hari Rabu itu saya akan nunggu dia bangun, sarapan bareng, lalu saya sendiri yang antar dia ke sekolah. Ya, sekarang udah selesai karena dia udah kuliah. Yes. Nah, kenapa cuma hari Rabu? Karena saya punya komitmen lain, Senin, Selasa, Kamis, Jumat itu saya punya komitmen olahraga. Ya. Jam 6 pagi saya udah di treadmill, ya, di gym. Ya, sampai dengan hari ini. Dan di luar itu di kantong saya itu selalu saya bawa pedometer untuk mengukur langkah saya sehari dengan target 10.000 step sehari gitu kan. Ya, jadi itu juga sebuah komitmen pribadi, nggak perlu ada orang lihat, tapi saya announce kemana-mana gitu. Jadi itu merupakan komitmen pribadi, dan mungkin once a while orang akan nanya, "Mana Pak, lihat komitmen tadi pagi olahraga nggak?" Gitu. Iya, betul. Jadi itu antara lain yang saya lakukan, dan saya sekarang itu mengelola blog sendiri. Yes, Pak. Ya, untuk bisa berbagi, dan saya punya komitmen lainnya adalah menulis artikel 2 kali seminggu yang saya postingin setiap Selasa dan Jumat pagi jam 8 Luar biasa, di www.josephbataona.com. Lalu saya share melalui Twitter @josephbataona dan Facebook dan LinkedIn. Ya, jadi. Dan kalau Mbak Yulis memperhatikan ya, ini setiap hari Pak Joseph ini pasti di Twitter dan di Facebook pasti ada inspirasi-inspirasi yang diberikan ya. Kalau kita merasa ini kan HR Director dengan 74.000 dan masih punya waktu. Ya. Bapak bisa seperti ini dulu pernah dipengaruhi buku kok. Kalau semua orang bisa seperti ini kan luar biasa. Gimana Pak? Kok ceritanya bisa seperti ini? Di awal saya waktu kerja setelah lulus. Iya. Saya sempat mengalami situasi down ya. Ya, ini masuk waktu sebagai manajemen trainee itu very stressful ya. Jadi suatu waktu pulang kerja saya kunjungi saya punya library. Toko buku. Tahu toko buku di mana? Toko buku Loak yang di Kramat Sentiong. Itu tempat saya beli buku waktu kuliah. Saya masih rutin kunjungi. Lalu ada sebuah buku yang sangat menarik perhatian saya karena judulnya adalah How to Stop Worrying and Start Living. Karangannya Dale Carnegie. Saya lalu beli buku itu, langsung weekend itu saya baca. Buku itu kasih saya advice, Joseph, kalau kamu percaya kamu gagal, pasti kamu gagal. Tapi kalau kamu percaya kamu sukses, kamu pasti sukses. Dan tips sederhana, tiap pagi di depan cermin bicara pada diri sendiri, Joseph, hari ini kamu sukses. Joseph, hari ini kamu sukses. Joseph, hari ini kamu sukses. Dan pasti sukses. Luar biasa ya. Sahabat Sonora ini pesan yang sangat penting di pagi hari ini. Jadi narasumber kita, tamu spesial kita bisa sampai di posisi seperti hari ini, dimulai dari yang mungkin level 0, dan luar biasa sekali ya kalau Bapak Ibu sahabat Sonora membaca satu baris atau apalagi satu buku ya, dan betul-betul mengamalkan. Mungkin itu ya Pak ya, betul-betul menghidupinya. Itu bisa mengubah hidup ya. Dan itu inspirasi positif sekarang saya terjemahkan dalam suatu kebiasaan lain. Saya menyebarkan mindset positif itu dalam perjalanan menuju ke tempat gym. Ya, sekitar jam 5:30, karena jam 6 saya udah olahraga. Saya selalu postingin 3 inspirational quote.
Tujuannya apa? Saya mau ngajak banyak orang untuk start build mindset positif sejak dini, sejak pagi. Dan mudah-mudahan mereka itu datang ke kantor mereka hanya membawa energi positif. Bayangkan kalau di kantor, di satu lantai aja, semua orang yang hadir itu dengan membawa energi positif, itu akan terbina, terjalin energi positif yang membuat kita itu sepanjang hari masih punya semangat tinggi untuk bekerja. Jadi itu adalah idenya kenapa saya lakukan itu. Luar biasa. Jadi sahabat Sonora, kalau Anda mau mendapatkan tips-tips inspirasi positif seperti ini, jadi bisa join dengan Bapak di follow Twitternya. Bisa follow ya Pak ya. Iya, @JosephBataona. Dan juga di Facebook dan tentu saja di blog Bapak ya. Saya juga rutin untuk mengunjunginya ya. Luar biasa sekali. Dan Bapak, kita sekarang mau berbicara sedikit mengenai tentang nanti kita akan lanjutkan tapi nanti kita berbicara lebih kepada strategi ya Pak ya. Baik, kita harus break dulu Pak Eli dan juga Pak Joseph. Dan silakan sahabat Sonora, Anda masih punya waktu banyak untuk SMS ke 0812 112 9200 atau telepon kami di 021 633 7783. Kita kembali di Sales Mastery CEO and Director Updates bersama Pak Joseph Bataona. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora Network, kembali di Sales Mastery and CEO Director Update. Masih bersama Pak Joseph Bataona, HR Director PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dan pastinya pengalaman beliau luar biasa sekali, dimulai dari nol sampai ke karirnya yang sekarang juga tadi sudah sedikit cerita ya Pak Joseph ya. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita terinspirasi begitu untuk tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah, dan bagaimana disiplin itu dibangun ya. Dan bagaimana satu kalimat, satu inspirasi itu bisa mengubah hidup. Dan itulah sebab Pak Joseph juga selalu memberikan inspirasi melalui media sosial Bapak ya. Dan sampai sempat menjadi HR Director di Unilever, di Danamon, dan sekarang di Indofood. Pak, kalau di consumer goods seperti Indofood seperti ini, hari ini ya Pak ya, ada tantangan juga kalau kita bicara mengenai industri ya, bisnis strategi. Kira-kira apa Pak yang sekarang menjadi tantangan dan peluang di industri seperti ini? Sektor makanan dan minuman Pak, sudah sekarang dan nanti akan terus tumbuh pesat. Dan makanan minuman ini juga berkaitan dengan lifestyle dari generasi yang beda-beda. Jadi kita juga harus terus-menerus memikirkan tentang apa kebutuhan mereka. Apalagi sekarang itu sudah mulai lagi muncul healthy awareness. Itu akan sangat penting. Makanan organik. Akan sangat penting pada waktu mendesain produk-produk makanan dan minuman itu. Dan semua ini bukan challenge karena kue itu tambah besar, banyak orang ingin masuk, tetapi ini juga opportunity buat kita gitu ya Pak? Untuk for the future itu peluangnya banyak sekali gitu. Nah, ada sebuah konsultan yang membuat survei bahwa di tahun 2020 itu jumlah kelas menengah ke atas akan menjadi 141 juta di Indonesia aja. Besar sekali ya. Jadi artinya ada peningkatan lebih dari 50% dibandingkan dengan 2012. Ini kan berarti opportunity luar biasa. Nah, dalam konteks itu lalu bagaimana organisasi kita itu untuk bisa partnering dengan bisnis ini, people yang ada di sana seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa menanggapi tantangan seperti ini di masa depan, menanggapi tahun 2020 itu. Nah, survei lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah bahwa menuju 2020 talent di middle management itu akan ada kekosongan, ada kesenjangan kurang lebih 56%. Artinya kalau kita punya middle manager pergi, kita harus cari ke pasar, kita harus compete dengan perusahaan-perusahaan lain untuk memperebutkan supply yang hanya separuh kebutuhan. Nah, kalau perusahaan kita itu tidak punya employer branding yang cukup kuat, itu akan sulit kita itu untuk menarik, untuk attract mereka itu. Jadi kompetisinya tambah tough gitu. Jadi bukan hanya bisnis, tetapi juga talent juga ya. Manusia, orang-orang yang hebat, khususnya middle management ke atas ya Pak. Manajer ke atas gitu. Middle management itu, tetapi juga mereka katakan di level manajemen trainee aja juga bakal ada kesenjangan. Gitu ya? Kita nggak tahu pada kemana itu lulusan itu ya. Jadi
Menarik ya. Jadi sahabat Sonora, ini adalah peluang yang sangat besar karena pada tahun 2020 ada 140 juta. Itu adalah kelas menengah. Itu peluang yang sangat besar. Itu tambahannya aja. Wow. Dan di waktu yang sama kita punya kekurangan. Jadi 56% kekosongan untuk kelas, untuk teman-teman itu middle management. Jadi artinya persaingan itu bukan hanya di dalam bisnis as usual, tapi juga di dalam men-attract orang-orang untuk masuk di perusahaan kita. Betul. Jadi gimana tuh Pak caranya supaya bisa attract mereka? Harus building brand employee itu ya. Brand. Jangan lihat kesenjangan di sana dulu. Oke. Kita harus dari sana, dari sini, kita harus bisa build talent kita, retain mereka. Retain, yes. Jadi kalau kita bisa retain sebanyak mungkin, kita barangkali untuk pergi ke pasar untuk nyari mereka itu hanya sedikit. Gitu. Ya, tetapi untuk bisa attract mereka yang di pasar, kita harus punya strong employer brand. Jadi apa yang mau kita jual ke pasar, ini perusahaan ini, persepsi mereka dari luar itu seperti apa sih? Ya, jadi apa sih yang bakal mereka peroleh kalau mereka bergabung dengan perusahaan ini? Jadi ini harus cukup kuat, cukup berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar lain, perusahaan lokal maupun internasional. Yes, dan itu HR division itu memainkan peranan yang sangat penting Pak ya, di dalam melakukan semua ini. Amat sangat. Dan kalau Bapak kita melihat HR divisions yang ada di perusahaan-perusahaan di Indonesia, yang kita melihat HR ini kan harusnya aligning people with organizational strategy goals, termasuk di dalam menangkap berbagai peluang yang ada dan mengisi kekosongan-kekosongan talent yang ada. Seperti Bapak melihat HR division khususnya di Indonesia saat ini? Saya ingin memotretnya dari dua segi. Yes, Pak. Satu dari organisasi dan dari pimpinan yang ada. Baik. How they see human resource. Yes. Kadang-kadang kan ambisi kita itu tinggi. Kita mau strategic HR yang kita ambil, kita mau implement ini, tetapi nggak tahu yang mereka maksud itu apa. Begitu mereka dapatkan HR yang memang pada level ini, yang ditugasi hari-hari ya urusan administrasi lagi, yang dituntut mereka tiap bulan, yang harus laporan, yang ini yang transactional yang di itu. Yes. Nah kalau case-nya seperti itu, tugasnya orang HR untuk mengedukasi organisasi bahwa kalau kita memang benar-benar mau bergerak di level strategik, ini yang harus diperhatikan gitu. Yes, Pak. Tetapi juga dari segi HR-nya juga kita harus lihat apakah dia siap. Harapan seperti ini, tetapi lalu orang HR masuk ternyata nggak bisa memenuhi harapan itu, apalagi urusan administrasi aja dia nggak bisa satisfy internal customer-nya, bagaimana kita bisa harapkan dia ngomong strategi? Jadi sambil basic ini dibenahi, kita kalau pergi ke divisi untuk ngomong tentang strategi, udah lupakan strategi dulu. Ini saya mau ini, beresin dulu. Administratif dulu. Dan akhirnya kalau ini kelamaan, kita udah lupa itu tadi target kita itu untuk strategi. Tapi Bapak bertemu dengan HR practitioner siapa ya, HR manager, HR directors di berbagai perusahaan Indonesia. Bagaimana Bapak melihatnya ke depan? Bapak sekarang dikenal sebagai yang expert di HR di Indonesia, Pak. Bagaimana Bapak melihat, khususnya generasi-generasi yang mungkin 5 tahun, 10 tahun di bawah Bapak? Seperti apa Bapak Bapak melihatnya? Kami ini punya forum yang namanya HRDF Forum. Pak. Jadi kita bertemu secara berkala. Kita membahas permasalahan human resource dari waktu ke waktu, sharing best practice juga. Nah, karena human resource itu tetap penting selama perusahaan ini ada, selama perusahaan ini jalan, kita nggak bisa abaikan ini. Hanya bahwa sekarang itu masih fokus di human resource department di banyak perusahaan gitu. Yang sebetulnya tugas human resource itu ada di semua leader, di semua lini. Tetapi kita bilang line managers adalah HR manager, tetapi kita nggak pernah bekali mereka dengan bekal yang cukup untuk berperan sebagai HR manager di lini mereka, di unit mereka masing-masing gitu. Jadi ini pun juga kegagalan yang dilakukan oleh banyak teman HR itu adalah lebih banyak slogan seperti itu ya, HR line managers ada HR manager, tapi mereka nggak equip teman-teman itu dengan proper bekal untuk itu. Jadi,
Iya. Gimana Mbak Ilis? Ada SMS boleh kita bacakan? Oh ya, silakan. Dari Pak Benidio, katanya ini luar biasa Pak Yosef Batawana. Saya sebagai orang Flores bangga Pak, tularkan spirit bagi kamu yang lain. Kata Pak Benidio begitu Pak Yosef. Kemudian ada Pak Billy juga yang menanyakan, Pak lebih baik mana, pendidikan atau skill dalam merekrut karyawan di bidang sales? Karena saat ini lebih banyak loker mementingkan ijazah S1 daripada skill yang hanya dimiliki oleh ijazah SMU. Baik, boleh salam. Bapak jawab singkat? Iya, salam untuk Pak Benidio tadi. Iya. Dan untuk pertanyaan soal pendidikan itu, basic harus ada. Jadi tergantung persyaratan kenapa seseorang dicari itu akan didetailin gitu. Jadi seringkali mereka meminta supaya minimum SMA. Dan kalau itu non-negotiable. Tapi kalau orang yang punya skill khusus, mestinya dia menjadi calon yang lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Ya, jadi tergantung dari persyaratannya itu apa yang disodorkan pada waktu mereka mencari tenaga kerja. Baik, kita harus break dulu Pak Eloy. Kita harus break lagi Pak Joseph, dan tetap bersama kami Sahabat Sonora Network di Sales Mastery, CEO and Director Update bersama Pak Joseph Batawana, HR Director PT Indofood. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, kembali di Sales Mastery CEO and Director Update bersama Eloisa Luku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group, dan juga bintang tamu spesial kita pagi hari ini Pak Joseph Batawana, HR Director PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Waktunya sangat sedikit tapi pastinya banyak hal yang harusnya kita ngobrolnya bisa lebih panjang gitu ya. Tapi kita manfaatkan waktu yang sedikit ini. Betul. Untuk Kita masih ada 10 menit. Inspirasi dari Pak Joseph ya Pak Eloy. Ya, jadi sahabat Sonora, alasan kenapa kita mengundang sosok spesial seperti ini setiap bulan adalah supaya kita bisa melihat bagaimana hidup bisa dibangun dengan prinsip-prinsip hidup yang benar, dengan disiplin yang baik. Dan sebagai teman-teman sales, dan kami juga tahu dari hasil survei 40% dari pendengar kita di Sonora Decision Makers, dan ini kita belajar banyak sekali hari ini. Pak, sedikit sebelum kita masuk ke leadership Pak, mengenai talent management Pak, sedikit saja Pak. Jadi kalau bicara mengenai talent management, tadi Bapak mengatakan ada 56 kekosongan. Jadi kita harus ada retaining, kita punya orang-orang. Kalau Bapak bisa memberikan inspirasi kepada pendengar kita, apa sih Pak yang bisa dilakukan untuk retain our best employee? Untuk manage talent itu sendiri ada beberapa perangkat yang memang harus ada. Yes Bapak. Nomor satu itu dan di atas itu adalah performance management. Baik. Karena melalui performance management system kita itu bisa menilai talent kita itu secara objektif. Ya Pak. Bersamaan dengan itu juga mekanisme untuk review talent itu sendiri dan juga mekanisme untuk succession plan. Yes. Ya, itu juga kritikal untuk dari waktu ke waktu kita lihat kembali. Yes Pak. Nah, sistem yang saya sebutkan tadi juga memberikan peluang leaders untuk mendiskusikan secara objektif. Karena talent itu bukan cuma 1-2 orang, ada banyak orang di dalam perusahaan itu, sehingga kita bisa lihat untuk menghadapi 2020 misalnya, talent yang ada sekarang itu masih relevan untuk 2020 atau perlu pengembangan, perlu dikasih pengalaman apa lagi, pendidikan apa lagi, itu ada di dalam mekanisme itu, atau bahkan kita punya expertise tertentu nggak ada di sini, berarti kan kita harus pergi ke market, ya, atau masih ada kesempatan kita rekrut manajemen trainee, lalu kita develop mereka untuk ke atas. Very good. Baik, Bapak, sekarang kita bicara mengenai leadership. Kalau kita bicara leadership, seorang pemimpin akan menentukan kesuksesan sebuah bangsa dan tentu saja sebuah perusahaan. Kalau Bapak punya semacam statement atau inspirasi, Pak, mengenai kepemimpinan ini, kira-kira apa yang masih dilakukan, khususnya dalam perusahaan, Pak, untuk kita punya akhirnya mendapatkan, tadi Bapak mengatakan succession plan untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Role sebagai pemimpin itu sebuah panggilan, dan juga sekaligus sebuah janji. Pimpinan itu sendiri punya komitmen untuk mengembangkan anak buahnya, jadikan anak buahnya sukses. Jadi dari waktu ke waktu itu suksesnya dia itu justru bukan melayani bosnya dia justru melayani anak buahnya. Ya. Dengan demikian dari waktu ke waktu dia akan lihat progres daripada anak buahnya, sehingga kalau kita tanya kepuasannya dia apa sebagai seorang pemimpin, kalau dia bisa lihat anak buahnya itu sukses, bisa dipromosikan. Jadi itu sebuah panggilan sekaligus juga adalah komitmen, sebuah janji pada dirinya sendiri. Very good. Sahabat Sonora, saya ingat
Jadi Pak Joseph menyampaikan kepada kita para manajer ke atas bahwa seorang pemimpin yang hebat itu adalah yang mau melihat anak buahnya berhasil, Pak. Saya masih ingat Pak Mbak Yulis waktu Pak Anthony Vice CEO dari Bank Victoria juga kita minta pendapat mengenai leadership, dan sama ketika beliau mengatakan kesuksesan saya adalah ketika anak buah saya, tim saya itu lebih baik gitu ya. Betul, luar biasa sekali. Now, Bapak, kita kalau berbicara tentang pengalaman Bapak dengan sales, Pak. Bapak mungkin pernah mendapatkan pengalaman dilayani oleh seorang salesperson atau mungkin seorang SPG begitu, Pak ya. Kira-kira Pak, kita berbicara mengenai Bapak, bagaimana Bapak melihat mengenai ref sales yang di Sahabat Sonora kita sudah berbicara mengenai ref sales ya dari tahun lalu. Bahkan relationship based and value creation selling itu berbeda dengan yang namanya hard selling, bahkan berbeda dengan consultative selling. Ref selling adalah bicara mengenai relationship, hubungan dengan nasabah, hubungan dengan pelanggan, dan value creation, kita memberikan nilai. Nah, kalau Bapak sendiri melihat konsep yang saya bangun ini dengan 10 kriteria ref sales, boleh Bapak memberikan inspirasi gimana, Pak? Saya sendiri memang sangat kagum dengan filosofi ini. Thank you. Tapi kalau boleh saya nambahin satu sentuhan lagi. Yes, Pak. Ya, itu sentuhan berkaitan dengan misi sosial daripada brand itu yang diemban. Ya. Saya kasih gambaran. Seorang salesman yang membawa sebuah produk bayi, katakanlah itu bubur sun. Ya. Dia pergi ke daerah-daerah yang terpikir oleh dia umumnya adalah penetrasi produk. Ya. Bayangkan kalau dia membayangkan bahwa brand social mission dari produk tadi itu adalah untuk healthy life dari anak-anak ini, untuk membangun mereka, menjadikan mereka anak-anak masa depan yang sehat. Yes. Dia paham, dia menghayati benar waktu dia membawa produk ini ke pasar, yang dipikirkan bukan penetrasi produk tapi penetrasi kesempatan untuk lebih banyak lagi anak-anak punya kehidupan sehat kalau mereka bisa konsumsi produk ini. Yes. Bayangkan itu, mereka sudah kontribusi walaupun sekecil itu untuk masa depan bangsa, untuk membangun masa depan daripada generasi yang sehat, tidak seperti kita sekarang ini. Jadi itu aja tambahannya. Ada social mission di sana. Brand social mission itu yang harus dihayati sampai ke ujung tombak. Jadi bukan hanya untuk capai target, tetapi ada misi di belakang produk ini yang bisa membuat anak-anak lebih baik, lebih sehat, dan tentu untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Betul sekali. Nah, Sahabat Sonora, itu ketika kita berbicara misalnya bahwa selling is about giving and serving, profit is a byproduct. Jadi selling itu bagi para ibu, ketika Anda bangun pagi dan bertanya, saya bisa membantu siapa hari ini? Saya bisa melayani siapa hari ini? Dan kalau Anda fokus melakukan itu, maka profit, customer itu bisa menjadi loyal. Begitu ya Pak kira-kira ya? Betul sekali. Kalau Bapak sharing sedikit Pak dari perjalanan di berbagai negara, dan juga bertransaksi di berbagai toko, dan mungkin waktu membeli sesuatu bersama dengan ibu dan anak, apakah ada semacam pengalaman khusus Pak dengan sales yang menurut Bapak this is good, ini adalah service excellence yang sangat baik? Cuma ada satu. Satu itu saya alami di Singapura, ada seorang dokter. Biasanya kan dokter dengan pasiennya banyak, dia akan suruh pembantunya, susternya untuk ngurusin pendaftaran dan macam-macam gitu. Ini dokter ini sudah manage waktunya tepat. Pada saatnya giliran kita, dokter itu keluar sendiri memanggil, Bapak Yosef Bataona silakan masuk. Itu dokternya sendiri. Lalu sambil jalan dia bilang, apa kabar? Sudah mendarat kapan? Itu buat saya itu satu sentuhan yang luar biasa gitu. Yang biasanya kita kenal dokter itu kita tahu lah itu seperti apa. Betul, Pak. Nah, sentuhan kayak gitu yang kita juga harapkan seorang sales lakukan. Jadi ada personal touch di sana ya Pak ya. Wow. Dan Pak, kalau kita bicara mengenai key success factor apa Pak? Ini karena waktunya kita sudah mau selesai. Kira-kira apa yang Bapak bisa simpulkan menjadi key success Bapak sehingga teman-teman Sahabat Sonora bisa juga mendapatkan kesuksesan seperti yang Bapak alami? Baik, jadi anak nelayan tadi yang berdiri di pantai desa Lamalera, Lembata, Nusa Tenggara Timur itu, Pak. Itu mengalami sebuah perjalanan yang unik dengan 3 key success. Pak. Key success factor itu justru ada di dalam moto itu sendiri. Jadi bagian pertama adalah be yourself.
Saya harus bisa menjadi diri sendiri, bisa mengenali diri sendiri, mengenali kekuatan saya itu apa, untuk diperkuat, untuk dipertajam. Yang kedua, better every day, karena ini akan membuka saya untuk belajar dari waktu ke waktu, untuk menjadi pribadi hari ini lebih baik dari kemarin, dan esok dibandingkan dengan hari ini. Saya nggak bandingkan dengan orang lain, bandingkan dengan diri saya sendiri. Dan yang ketiga, essence daripada kedua itu adalah berbagi. Saya belajar bukan untuk diri saya sendiri, tetapi saya share hampir tiap hari melalui sosial media. Kesempatan orang minta saya untuk bicara di publik, saya datang untuk sharing semua pengalaman, dan cerita-cerita tadi juga saya sharing dengan kebanggaan. Luar biasa, dan termasuk sharing di Sonora pada pagi hari ini. Jadi sahabat Sonora harus hafal ini, dan jangan pernah lupa be yourself, but better every day. Dan ujungnya adalah berbagi, ya Pak ya. Berbagi. Ya, berbagi dan terus berbagi, sharing pengalaman. Baik. Wah, luar biasa sekali ya Mbak Yulis ya. Iya, waktu yang singkat tapi banyak sekali ya hal-hal yang Pak Joseph bagikan kepada kita untuk itu tadi. Ada banyak sekali pertanyaan, tapi kita nggak bisa better everyday. Antara lain dari Coach Yohanes G. Pauli katanya bahwa bangga sekali dengar Pak Joseph di Sonora, cerita pantai dan slip gaji saat kuliahnya sungguh menginspirasi. Saya salah satu muridnya Pak Joseph di Unilever. Wow. Oke. Kebetulan, salam ya Pak Yohanes. Kebetulan habis ini giliran Coach Yohanes nih yang mau talk show. Baik, Pak Yosef, terima kasih sudah datang ke Sonora berbagi di acara ini, dan kayaknya kita harus mengakhiri dulu ya Pak Ella ya. Baik, kalau begitu terima kasih juga sahabat Sonora Network sudah bersama kami. Saya Yulis. Saya Ella, katakan yes I can. Salam sukses Triangle.